Sekalian, yang terhormat pejabat Bupati Brebes yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Brebes, yang kami hormati Kepala OPD Kabupaten Brebes, yang kami hormati Camat Kabupaten Brebes, yang kami hormati Kepala Puskesmas Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua IDHI Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua Pokja KIPI Kabupaten Brebes, yang kami hormati Ketua Organisasi Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat hadir untuk mengikuti kegiatan advokasi dan koordinasi Subpin Polio tingkat Kabupaten Brebes tahun 2024. Dan mari kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Hadirin dimohon berdiri. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKM Brebes, segenap Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes, para camat, Kepala Puskesmas Kabupaten Brebes, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Brebes, Ketua Pokja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Asia Muslimat, Kepala Kemenang, Kepala Bagian Kesra Sekda Brebes, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih menganugerahkan kesehatan sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat tatap muka menekan tali silaturahmi dan
dan memperkokoh kebersamaan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan melalui koordinasi dan advokasi Subpekan Imunisasi Nasional Supin Polio di Kota Brebes. Penyakit polio, seluruh negara telah berkomitmen untuk bersama melakukan upaya seoptimal mungkin untuk membasmi penyakit polio di seluruh dunia pada tahun 2026. Pandemi COVID-19 mengakibatkan pelaksanaan imunisasi rutin tidak dapat berjalan optimal. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadinya penurunan cakupan imunisasi rutin yang cukup signifikan, termasuk imunisasi polio yaitu oral polio vaksin dan inactive poliovirus vaksin. Hal ini menyebabkan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai dengan usia semakin bertambah banyak. Walaupun kasus polio akibat virus polio di daerah dengan cakupan imunisasi polio yang rendah dalam jangka waktu yang lama. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat keputusan terkait pelaksanaan imunisasi dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa polio. Maka dari itu, saya mengharapkan agar pertemuan kita hari ini betul-betul dapatkan dimanfaatkan betul sehingga mengingat pentingnya keberhasilan PIN polio bagi kesehatan anak-anak generasi penerus. Saya menghimbau agar semua pihak dapat melaksanakan upaya dan memberikan dukungan bagi kesuksesan PIN polio ini, terutama Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, serta Posyandu dapat bergerak bersama dalam akselerasi program Pekan Imunisasi Polio Nasional di Brebes. Mohon betul-betul hari ini punya komitmen bahwa PIN polio ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dengan fokus yang tadi yang saya sampaikan, dan mohon bantuan dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten Brebes untuk menyediakan tempat, dan ini menjadi fokus kita untuk bersama-sama melakukan PIN ini dengan sukses. Saya juga minta pada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Brebes tanpa terkecuali, termasuk kecamatan dan pemerintah desa, untuk melakukan pembinaan, bimbingan, dan pemantauan ke unit-unit pelayanan guna memastikan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional ini berjalan dengan baik. Upaya ini merupakan bagian dari perjuangan besar bersama untuk memerangi penyakit dan virus polio demi pengabdian kita pada masyarakat, bangsa, dan negara, terutama mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas, dan bebas polio. Demikian, Bapak sekalian, sambutan dari Pak Bupati, saat ditandatangani Bapak Iwan Iskandar MHum. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kesempatan kita untuk betul-betul kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 15 untuk dilaksanakan dengan sukses. Terima kasih. Saya ini Beliau Taufik Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat cara pembukaan selesai, dan untuk selanjutnya waktu kami closing untuk persiapan penyampaian materi. Untuk selanjutnya kita akan ikuti penyampaian materi yang akan dimoderatori oleh Ibu Diana SKM Mkes kami bersama. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, pada beliau Ibu Inneke Trisulistiawati yang akan menyampaikan kebijakan Supin polio tingkat Kabupaten Brebes dan kondisi di Kabupaten Brebes. Pada beliau disilakan. Aktivitas yang dimana rekomendasinya dilakukan putaran 1 baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di DIY pada minggu ketiga mulai minggu 3 Januari 2024, kemudian putaran kedua interval 1 bulan, kemudian jenis vaksinnya adalah vaksin novel OPV tipe 2 dengan 2 dosis pemberian interval 1 bulan. Kemudian ini diberikan pada usia 0 sampai 7 tahun dan diharapkan minimal capaiannya adalah 95%, dan ini nanti berkembangnya 1,
Kemudian nanti 1 minggu atau 6 hari dimulai 15 Januari sampai 6 hari ke depan kita lakukan imunisasi, pekan imunisasi polio di pospin yang ada. Ini sementara kita sudah inventaris untuk posyandunya, kemudian nanti di sekolah SDMI termasuk PAUD dan juga pondok pesantren. Ini kita lakukan di 6 hari minggu pertama sejak tanggal 15 sampai 20 Januari, 15 Januari sampai 20 Januari. Kemudian nanti minggu berikutnya 5 hari kita lakukan sweeping untuk menjaring, menyapu yang kemarin belum hadir di posyandu atau pospin. Kemudian ini kita berdasarkan kajian epidemiologi diharapkan putaran berikutnya 1 bulan. Kemudian sasaran supinnya ini adalah tadi sudah disampaikan usia 0 sampai 7 tahun, 7 tahun 11 bulan tepatnya. Selain vial vaksinnya dan droppernya yang untuk pengukuran tetesannya, ini yang logistik ini berasal dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk pengemasan limbah vial vaksin ini harus dikemas di plastik dan nanti ada plastik untuk limbah infeksiusnya. Ini kami mengusahakan dari anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten. Biasanya untuk BMHP ini berupa kemasan untuk limbah vaksinnya diadakan oleh puskesmas, namun karena ini masih di awal tahun sehingga kebijakan kami untuk logistik pengemasan plastik vial vaksinnya dan nanti sampah medisnya diakomodir dari Dinas Kesehatan. Nah, ini harapannya dalam minggu ini bulan hari Kamis sampai dengan Sabtu ini kita distribusikan logistik vaksin dan BMHP untuk pengemasan vial vaksin atau limbah medisnya. Slide. Nah, ini tempat pelayanan imunisasinya Bapak Ibu sekalian. Kalau puskesmas membantu mungkin untuk nanti pelaksanaan pekan imunisasi kita langsung turun ke pospin ya. Pospinnya berarti tadi disebutkan ada posyandu, kemudian bisa di sekolah, SDMI, PAUD dan juga pondok pesantren. Kalau untuk yang puskesmas mungkin nanti bisa hari berikutnya, tapi untuk pelaksanaan kita menyasar semua sasaran ini nanti teman-teman puskesmas ada pospin yang ada di masing-masing desa. Kemudian ini tadi tempatnya ya, dan pelayanan imunisasi rutin ini juga diharapkan tetap berjalan. Jadi kalau nanti di posyandu ada pekan imunisasi polio, kalau untuk imunisasi rutin ini diharapkan tetap berjalan, tapi kita sepakat saja untuk khusus polio ya Pak Adi ya. Ya, jadi biar fokus karena sasaran kita cukup banyak, 212.000 kurang lebih, dan ini targetnya 95%, sehingga perlu kerjasama dukungan Bapak Ibu sekalian bagaimana nanti menggerak. Nanti ada sesi diskusi setelah materi dari Ketua IDAI Kabupaten Brebes, Ibu Dr. Aris Suparmiati SPA. Jadi untuk pertanyaan atau diskusi mohon disimpan dulu nanti untuk disampaikan ketika sesi diskusi. Terima kasih. Untuk selanjutnya materi keamanan vaksin polio dan kenapa ada supin di Kabupaten Brebes. Monggo kepada Dr. Aris Suparmiati SPA, kami persilakan. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inaga, Puskesmawati, serta yang saya hormati Bapak Ibu undangan. Di sini ada dari beberapa perwakilan OPD, kemudian tim penggerak PKK, organisasi Aisyah, kemudian tentunya teman-teman saya dari Pak
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Panjatkan puji syukur pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini, tentu saja untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Saya juga cukup terkejut beberapa waktu yang lalu kita mendengar di Klaten ditemukan seorang anak yang positif menderita polio, dan itu saya langsung batin. Habis ini kita akan ada kerja keras untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu sekalian, melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, saya akan refreshing sedikit kenapa dan apa itu polio, seberapa pentingnya. Jadi supaya nanti kan pada saat pelaksanaan, kalau masih ada beberapa masyarakat kita, warga kita yang masih ragu-ragu, penjenengan semua yang hadir di sini saya mohon untuk bisa memberikan informasi yang baik dan benar agar Supin ini sukses di Kabupaten Brebes. Jadi ini yang harus kita hindari. Saya pasang foto ini, walaupun dia tersenyum tapi kakinya pakai kork ya. Ini harus kita hindari Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui bersama bahwa pada saat pandemi COVID-19, data yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tadi menurun secara drastis cakupan imunisasi kita. Itu saya membayangkan sudah ngeri-ngeri sedang dan terbukti. Ya, penyakit-penyakit yang tadinya hampir tidak ada yang bisa dicegah dengan imunisasi, salah satunya adalah polio. Nah sekarang muncul ya. Kalau yang di Kabupaten Brebes ya yang banyak campak banyak. Bahkan kemarin gondong itu saya juga dapat banyak. Varicella banyak sekali, difteri banyak, tetanus juga masih ada Bapak Ibu sekalian. Ya jadi kami mohon penjaringan semua di sini harus menjadi juru bicara ya untuk menggerakkan kembali posyandu-posyandu kita, anak-anak kita supaya mendapatkan imunisasi yang lengkap sesuai yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita bersyukur sekali bahwa sekarang Kementerian Kesehatan sudah melengkapi vaksinasi dasar dengan PCV dan rotavirus. Itu saya sangat-sangat bersyukur. PCV itu untuk mencegah pneumonia, kemudian rotavirus untuk diare, itu sudah ada. Tetapi yang lama jangan ditinggalkan. Jadi adanya immunity gap atau kesenjangan kekebalan pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya rendah. Ya tadi disebutkan secara detail oleh Ibu Kadikesnya data dari Kementerian. Alhamdulillah Brebes hijau ternyata. Data yang saya punya yang hijau baru Jogja, itu di 2 tahun yang lalu. Di tahun ini alhamdulillah kok kita termasuk yang hijau, itu sesuatu yang sangat menggembirakan buat kita. Ya, karena kalau kita termasuk cakupannya di bawah 95%, tadi yang diharapkan kan 95%. Kalau imunisasinya cakupannya rendah, itu adalah celah buat masuknya virus polio liar. Karena cakupan imunisasi rendah yang berikutnya penyebabnya adalah importasi. Ya, tadi anak yang di Klaten itu kan dicurigai habis jalan-jalan ke Madura ya. Madura di sana tinggi karena sebelum ini setelah di Aceh itu kejadian KLB-nya di Madura. Mungkin di Madura sana masih banyak yang menolak. Ya daerah imunisasinya cakupannya rendah. Kenapa di sana masih ini? Karena masih banyak yang menolak mungkin. Kemudian yang bahayanya yang paling bawah indigenous. Jadi Bapak Ibu sekalian, vaksin polio ini sangat cepat sekali bermutasi seperti virus COVID. Ya karena dia RNA. Ini data saya kan tadi saya ngeri ya, DPT, ya. Campak itu kadang-kadang dia demam dan kejang. Saya pernah dapat 2 kali campak. Ya. Tapi kalau polio saya belum pernah dapat demam. Walaupun secara penelitian di sini disebutkan 3,64%. Ya. Tetap kita kalau memberikan edukasi kepada anak-anak kita
yang diberikan vaksinasi, kita tidak boleh memberikan ini tidak demam 100%, tidak boleh ya. Apapun termasuk DPT yang asenuler pun itu saya tidak pernah bilang 100% tidak demam, tidak. Dokter minta yang nggak panas, saya nggak mau, saya rewel, tapi tetap saya berikan minum panas. Barangkali nanti rewel ya Bu, nggak panas tapi rewel nanti badannya pegel-pegel. Jadi kita nggak boleh memberikan statement 100% tidak demam. Tetap kecil, tetap ada. Kalau demam diberikan penurun panas seperti itu. Jadi ringan saja ya, Bapak Ibu sekalian, nggak usah takut. Ini berdasarkan uji klinis ya, berdasarkan penelitian, bukan saya ngomong ya, berdasarkan penelitian, ada buktinya. Ini tadi sudah dipaparkan juga oleh Bukadinkas, ini dibuat oleh pabrik kita sendiri ya, Bio Farma. Kita sudah mempunyai produsen vaksin ya, alhamdulillah. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau dari luar negeri mungkin kita masih mikir ini campurannya apa ya, ini apa ya. Kalau dari kita insya Allah aman dan sudah diuji coba oleh BPOM. Ini studi keamanannya ya. Ini studi keamanannya sudah dipublish ya. Di sini disebutkan bahwa beberapa penelitian menunjukkan vaksin NOPV2 aman dan dapat ditoleransi oleh golongan usia bayi dan anak. Jadi aman ini ya. Ini penelitiannya ada tahunnya yang nggak muncul ya. Ini dari Dr. Misti ini nggak muncul. Biasanya disebutnya ada tahunnya di sini. Ini juga sama ya. Data keamanan ini juga sudah dikaji. Tenaga medis harus memberikan vaksinasi yang aman dan dapat memberikan penanganan jika terjadi KIPI. Data keamanan vaksin NOPV2 di Indonesia dan beragam penelitian menunjukkan bahwa NOPV2 ini aman dan dapat ditoleransi. Ya, saya kira itu yang bisa saya berikan. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita bisa diselamatkan, dijaga kesehatannya sehingga bisa mencapai masa depannya dengan cemerlang. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika itu butuh bantuan dari Kamtibmas dan Babinsa. Yang pertama. Yang kedua tentang pemberian vaksin pada anak-anak yang sakit. Kadang kami butuh konsul ke teman sejawat dokter spesialis. Apakah pada rawat audiensi ini tidak dilibatkan dari rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, dan juga apakah pospin tidak dibuka di rumah sakit yang di dalam naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Yang ketiga, dimohon pada Dinas Kesehatan apabila ada, kita akan menginginkan agar pemberian vaksinasi, program vaksinasi berhasil, cold chain dari masing-masing puskesmas. Kalau ada laporan tentang adanya kekurangan atau cold chain yang baik, mohon ada tindak lanjut dari Dinas Kesehatan agar kualitas vaksin di tiap-tiap puskesmas lebih baik lagi. Kemudian tentang pertanyaan tentang apakah sudah ada penelitian bahwa pemberian orang vaksin polio yang selama ini diberikan setelah anak-anak itu BAB, misalnya banyak sekarang BAB di Nepes ya, itu apakah sudah ada penelitian bahwa itu bisa bermutasi untuk menjadi vaksin polio yang bisa menyerang anak? Karena kalau ada informasi seperti ini, terkadang bagi teman-teman sejawat ya, tapi bagi masyarakat itu bisa, bagi masyarakat yang anti vaksin kadang jadi alasan untuk menolak program vaksinasi karena itu tadi nanti vaksinnya jadi jadi
vaksinnya, jadi polionia. Barangkali kalau emang ada mungkin apakah perlu kita sampaikan ke tokoh masyarakat yang ada di desa, alasan misal apakah harus cuma dengan kita harus PHBS saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran yang bagus sekali ya untuk melibatkan TNI Polri dalam kegiatan Supin Polio kali ini ya. Saya pernah juga sempat kepikiran seperti itu Pak, tapi rupanya surat juga sudah beredar di beberapa daerah lain juga ada yang melibatkan TNI Polri. Nanti saya akan bersurat ya melalui Pak Sekda atau Pak PJ untuk keterlibatan dari TNI Polri, dan saya mohon dukungan dari Bapak Ibu Camat untuk juga merangkul ya, mengajak Kapolsek dan Ramil di wilayah masing-masing agar mendukung kegiatan ini Supin Polio. Jadi kami akan segera bersurat agar nanti dari tingkat Polres dan Kodim bisa menggerakkan seluruh dan Ramil Kapolsek untuk mendukung kegiatan Supin Polio ini. Ya memang penting untuk menggerakkan sasaran. Ini mungkin jika dibandingkan dengan pada saat COVID ini beda. Sebetulnya ini kegiatan posyandu bulanan rutin seperti biasa, tapi kita diminta agar capaiannya bisa lebih baik dan dalam waktu yang relatif pendek ya persiapannya, sehingga usulan tadi terima kasih, nanti akan segera kami tindak lanjuti. Kementerian Kesehatan dan Provinsi penyelenggaraan Supin Polio ini di pos-pos PIN itu meliputi puskesmas dan jaringannya, berarti sampai ke posyandu, kemudian di sekolah-sekolah dalam hal ini SDNI dan PAUD. Jadi kami memang tidak melibatkan rumah sakit terkait dengan nanti pelaporan asidnya ini juga yang saat ini sudah berjalan secara sistematis kan di puskesmas dan jaringannya, sehingga pengkondisian ini memang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga untuk Supin Polio rumah sakit tidak dilibatkan. Saya kira itu. Monggo selanjutnya. Mungkin nanti barangkali saya ada yang kurang pas mau dikoreksi ini Pak Kadin. Untuk vaksin pada anak yang sakit, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali, kita refreshing lagi, pemberian vaksinasi atau imunisasi hanya pada anak yang sehat. Kalau pada saat nanti pelaksanaan didapatkan anak yang sakit, berarti nanti kita berikan pada saat supin seperti itu. Jadi diberikan pada anak yang sehat, ya, jadi yang sakit. Kemudian yang mungkin yang dimaksud dengan Pak Alfian seperti pospin di RSUD, jadi kami diundang oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini adalah untuk menghadapi apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIP. Jadi nanti kami akan memontak anggota-anggota kami untuk memudahkan. Kita di Kota Brebes ini ada 3 rumah sakit pemerintah. Jadi nanti di RSUD yang untuk daerah Pantura dan Tengah mungkin bisa menghubungi saya atau teman-teman saya yang ada di RSUD yang punya nomor HP-nya, silahkan hubungi, nanti saya akan berkoordinasi. Kalau sulit ya nomor saya aja kalau ada yang KIPI. Biasanya dari Dinas Kesehatan, dan ini sih selalu menghubungi saya kalau ada kejadian KIPI. Kemudian untuk daerah selatan nanti ada Dr. Dedi di RSUD Bumi Ayu, nanti akan saya kontak beliau, sehingga untuk teman-teman yang wilayahnya di selatan akan lebih mudah untuk merujuk dan sebagainya. Harapannya sih tidak ada ya, jangan ada lah. Kita tadi sudah lihat bahwa untuk polio ini ringan saja untuk KIPI-nya ya. Jadi nanti saya hubungi. Kemudian untuk yang ketiga rumah sakit Ketanggungan nanti ada
Dr. Krisna, saya kalau lupa nanti juga saya hubungi. Jadi silakan nanti kontak person ada di 3 nomor saya, nomor Dr. Dedi dan Dr. Krisna. Oke, moga nanti teman-teman yang terdekat mana silakan hubungi kalau ada CV-nya. Oke, jadi kita HP saya tidak pernah mati Bapak Ibu sekalian, jam berapapun silakan di WA. Kalau di telepon barangkali saya tidak bisa mengangkat, tapi kalau di WA insya Allah saya balas. Kemudian yang berikutnya tentang ketakutan tadi BAB di Pampers. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya singgung bahwa nomor 1 kita harus membiasakan anak-anak kita untuk BAB di kloset ya, atau di jamban. Cuman permasalahannya pada balita-balita kita ini yang masih pakai Pampers ya. Jadi ya memang sebaiknya memang kalau fesesnya memang sudah ini ya kita buang dulu di jamban sebelum Pampersnya ini kita buang di tempat sampah. Dan jangan lupa PHBS yang berikutnya adalah cuci tangan. Bagaimana COVID mengajarkan kita tentang cuci tangan ini betapa pentingnya, dan karena memang tadi saya sebutkan sumber penularan hampir semua penyakit adalah melalui tangan kita. Ya, kuman itu nempelnya di tangan kita. Ya, fekal oral. Jadi disebutkan bahwa polio ini penularannya paling banyak melalui fekal oral. Kalau support dari teman-teman dari Babin Kamtipmas untuk Babinsa. Jadi ya dalam kesempatan ini ya saya juga mengharapkan bantuan dari Pak Samad dan teman-teman Pak Puskesmas yang mungkin karena waktunya juga sudah mepet ya bisa segera mungkin dilakukan koordinasi di tingkat kecamatan, Forkompinsa beserta kepala desa maupun lurah yang ada untuk mengkoordinasikan hal apa yang perlu dilaksanakan pada baik dari saat persiapan maupun pelaksanaan. Ya seperti kita ketahui selama ini hampir semua di Puskesmas ya kerjasama Pak Camat, Forkompinsa dan Puskesmas ya berjalan sangat baik. Jadi menurut saya ini tidak susah. Mungkin kita butuh waktunya saja yang agak harus berpacu dengan waktu karena waktunya mepet. Targetnya adalah 90% dan kita adalah terbanyak di Jawa Tengah yaitu 212.547 pemeriksaan. Jadi ya salah satu kunci kesuksesan ini ya penggerakan sasaran. Jadi penting sekali ya mohon bantuan dari Pak Samad dan teman-teman kepala Puskesmas untuk bisa juga mengkoordinasikan sehingga seluruh pemangku kebijakan dari tingkat kecamatan maupun desa yang bisa bersama-sama. Kita tahu juga Pak Lurah itu kalau cukup pada suhu 0,8, barangkali di tempat Pak Alfian ada kendala untuk bisa menyediakan tempat penyimpanan dengan suhu 0,8. Nanti kita bisa Pak Alfian bisa menghubungi Pak Edi, Pak bisa kita bantu. Kemudian untuk ini untuk vaksin carrier ya barangkali kita coba, barangkali teman-teman selama ini vaksinasi sudah biasa ikuti jalan vaksin carrier cukup ya bisa digunakan, tapi barangkali memang butuh ada kekurangan atau apa yang coba kita laporkan, barangkali kita bisa saling membantu lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Pak. Jika anak itu sudah 7 tahun tidak terpapar polio, apakah nanti bisa kena polio? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kemarin kejadian di Klaten itu usia 6 tahun Ibu. Sehingga ini dari kebijakan Kementerian Kesehatan, anak dengan usia 7 tahun 11 bulan Ibu harus ikut. Jadi ini kalau namanya program tanpa memandang dulu misalnya lengkap apa enggak, bahkan misalnya hari ini harus divaksin, besok ke Seninnya itu mulai harus dapat lagi, jadi tanpa memandang. Jadi kalau ini jenisnya seperti itu yang namanya program itu di luar kebiasaan, karena apa tujuan
usia 7 tahun. Nah, 7 tahunnya bukan 7 tahun berarti, tapi 7 tahun 11 bulan. Oke, demikian cukup ya? Ya, harus diikutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan kepada Bu Dr. Aris sekaligus titipan dari teman-temanku, sekaligus tentang ini rotavirus juga Bu. Untuk polio dan rotavirus kan kita riskan anak itu muntah lagi dok untuk setelah divaksin. Pertanyaannya, apakah perlu diulang untuk kedua jenis vaksin itu? Terus kalau diulang, berapa kali kesempatan ulang Bu? Pernah kami diulang kemudian muntah lagi Bu. Demikian Bu, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan, kalau polio kan cuma 2 tetes ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan dengan DPT ya. Biasanya dengan DPT kalau yang umum ya polio itu berikan tetes dulu baru disuntik. Jangan disuntik dulu baru ditetes. Mereka itu kan kita usahanya satu menurunkan muntah. Sebenarnya kalau yang polio ini jarang muntah ya. Tetapi kalau dia begitu ditetes otomatis langsung muntah, ya kita ulang berarti setengah jam. Tetapi kalau sudah ditetes agak lama baru muntah karena sudah ada yang masuk. Ya. Kalau baru ditetes, kan ada langsung muntah, nah itu harus kita ulang. Dosisnya Sama. Kalau polio 2 tetes sama. Tetapi kalau sudah masuk baru nunggu gitu tiba-tiba muntah, berarti sudah ada yang masuk. Ya. rotavirus sama. Nah, rotavirus prinsipnya sama. Rotavirus lebih banyak soalnya. Kalau polio hanya 2 tetes sedikit. Nah, itu pemberiannya sedikit. Saya bisa sampai 4-5 kali kalau memberikan. Sama prinsipnya. Karena dia berbarengan dengan injeksi. Jadi injeksinya orangnya dulu yang kita berikan sebelum dia nangis. Ya, kalau nangis lebih resiko utama lagi. Baru kita suntik ya. Sama. Itu posisi ibunya gendongnya harus 45 derajat kalau bisa. Jangan tiduran. Kalau kan tiduran kan sama memudahkan dia anak gemuk. Apalagi kalau rotavirus itu anak-anak yang belum 6 bulan, 2-4 bulan itu kan belum kuat akhirnya ya. Sehingga harus kita bantu. Karena kalau begini kan lebih gemuk. Kalau begini kan sifat cairan akan lebih mudah untuk tetelannya dan pemberiannya sedikit-sedikit. Kemudian kalau rotavirus kok diberikan kemudian muntah, asal muntahnya tidak banyak, berarti sudah ada yang masuk, ya nggak perlu diulang. Berarti rotavirus mahal. Tapi saya berbicara bukan karena mahalnya ya. Ini dari guru saya seperti itu. Asal masih ada yang masuk, nggak perlu diulang. Itu rotavirus. Jadi mungkin beliau sudah saya sekian itu dari penelitian, masuk sekian itu sudah bisa memberikan efek imun dan sebagainya, sudah ada penelitiannya. Jadi waktu itu juga pas workshop khusus ada yang menanyakan dari profesor saya menyatakan bahwa tidak perlu diulang asal sudah yakin ada yang masuk seperti itu untuk rotavirus. Tapi prinsipnya iya, prinsipnya seperti itu. Kalau yang masuk, kalau ini kan misalnya sedikit, kalau dia kita tunggu gitu. Saya kalau memberikan rotavirus biar masih ada yang masuk sih tidak tertumpahkan semua kan memberikan sedikit. Nanti kalau ini ya agak kita masukkan karena kan memang menelannya juga kan belum sama kan ya, jadi masih sering dikeluarkan di lepah, namanya lepah ya. Nah itu kita harus memberikan sedikit untuk mengurangi muntahnya. Cukup jelas ya Mbak? Sama-sama. Ibu Kepala Kesehatan Brebes, Ibu Inneke Trisulistiawati Ankes, Ibu Dr. Aris Suparmiyanti, SPA dan Kepala Bidang P2 Bapak Dr. Adi Pujo Astowo. Terima kasih yang telah memberikan materi dan paparannya pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.